Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya atas nama Rizky Aryani Harahap ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang rumus gel elektromagnetik. Nah, di sini yang dimana rumusnya itu C sama dengan 1 per permeabilitas ruang hampa kali permitivitas ruang hampa. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik sama kecepatan cahaya. Jadi ini ya rumusnya kalau mau mencari kecepatan elektromagnetik sama mau cari kecepatan cahaya. Nah, dimana dari gelombang yang ini ada nilainya. Nah, nilai permitivitas ruang hampa itu nilainya 8,85 dikali 10 min 12 C kuadrat atau 0 meter kuadrat. Nah, kalau permeabilitas ruang hampa yang ini itu nilainya 12,56 dikali 10 pangkat min 7 WB atau AMP M dikali M. WB atau AMP dikali M. Nah, kalau yang C ini itu cepat radikal cahaya atau bisa disebut cepat rambat cahaya. Itu nilainya 3 dikali 10 pangkat 5 M per S. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari misalnya ada nih soal tentang mencari kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, kita bisa langsung masukkan rumus ini aja. Nah, kita bisa masukkan rumus ini aja, terus ya udah masukkan aja nilainya. Itu akan dapat jawabannya. Nah, segitu saja presentasi saya tentang rumus gelombang elektromagnetik ini. Nah, selanjutnya soal yang keempat itu tentang pemanfaatan gema dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan gema itu ada apa aja sih guys? Nah, yang pertama itu kesehatan, militer, geofisika, oceanografi, dan industri. Nah, jadi kalau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam kesehatan itu misalnya contohnya ultrasonografi atau USG. Nah, USG itu kalian tahu nggak sih untuk meriksa janin dalam kandungan sedang ada kalau ada yang hamil itu diperiksa bisa pakai USG gitu. Misalkan ada orang yang masuk USG itulah ultrasonografi. Atau ada juga audiometri. Nah, audiometri ini untuk mediagnosis gangguan pendengaran. Misalnya kayak dia gangguan pendengaran terus ya pakai alat ini dibantu, ataupun kayak ada masuk binatang gitu atau sakit telinganya bisa pakai ini dibantu audiometrinya. Nah, kalau dalam militer itu sonar dan radar. Nah, sonar itu untuk mendeteksi kapal selam. Itu bisa digunakan di dalam laut ya, di sekitaran laut. Kalau radar itu untuk mendeteksi pesawat terbang rudal. Itu bisa di udara gitu. Nah, kalau geofisika itu untuk mempelajari struktur dalam bumi seperti sumber minyak gas. Nah, kalau oceanografi itu mengukur kedalaman laut. Itu biasanya digunakan yang suka kayak pelayaran gitu, kayak udah pelaut senior itu diukur orang itu, kayak tugas orang itu itulah. Kalau industri yang terakhir itu mendeteksi cacat pada material seperti retakan pada logam. Ini kayaknya digunakan untuk kayak jenis-jenis retakan lah, kayak di besi-besi gitu kalau nggak salah ya, kayak logam, besi dan lain-lain. Nah, segitu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.